Mungkin ini biasanya memang permanen ya, bisa melewati kondisi tadi ada neurogenesis dan neurogenesis sehingga terjadi ini neuroplasticity, sehingga scar gliotik ini sangat minimal atau minimal tereliminasi. Ya, ini yang saya sampaikan sama tadi terkait sitotoksik dan edema. Nah, nanti bisa teman-teman baca. Pada prinsipnya ada kondisi sitotoksik dan vasogenik ya, pada traumatic brain injury. Ya, ini sama skemanya itu penjelasan detail. Ya, ini juga sama. Di sini apa tadi? Vasogenik edema ini ternyata ya tadi memperberat dari sitotoksik. Ya. Tapi meskipun ya ada kondisi vasogenik, pemberian dexamethasone atau steroid tidak dianjurkan pada kasus-kasus traumatic brain injury. Ya, karena memang ya karena ini sebenarnya rata-rata di dalam kondisi akut ya, dibanding kalau yang ini bisa sampai beberapa hari atau beberapa minggu begitu ya. Ini terkait diffuse axonal injury ya, terputusnya ya, ini salah satu mekanisme traumatic brain injury ya. Ada COP action gitu ya, dan counter COP ya, sehingga terjadi shrinking atau shearing force ya di sini. Jadi ini muntir gitu ya, terjadi muntir karena tadi ada akselerasi deselerasi di sini. Terputus ya di sini. Kebanyakan terjadi kerusakan aksonal, ya, udem, ya, udemnya sangat berat. Jadi hanya bisa kita yakinkan dengan mikroskopik. Ya. Rata-rata diffuse axonal injury tidak bisa kita yakinkan hanya dengan klinis. Jadi pengalaman untuk diffuse axonal injury di sini klinisnya sangat berat, atau klinisnya biasanya penurunan kesadarannya sangat apa ya, saya GCS-nya kurang dari 8 misalnya, total kurang dari 8. Namun pada saat di imaging dilakukan foto tadi, foto CT scan itu tidak nampak itu perdarahan, hanya nampak udem, ya, udem yang sangat luas. Itu yang menyebabkan tadi penurunan kesadaran, kondisi yang berat. Itu yang menyebabkan apa tadi hal-hal yang antara klinis dan imaging tidak cocok. Itu biasanya terkait kasus-kasus diffuse axonal injury. Ya, ini saya kira sudah kita sampaikan di depan. Ini ya, ini yang ingin saya sampaikan. Semakin berat ya, gejalanya, muncul ini neuropsychiatric symptom, jadi gangguan perilaku segala macam, semakin berat terkait apa kondisi bukan perburukan, kondisi level kegawatan atau kerusakan dari traumatic brain injury sendiri ya, di situ. Meskipun juga di sini ada kondisi vasospasme segala macam ya. Jadi pada kondisi ringan ya terkait kerusakan dari sel-sel neuronal saja, ya. Meskipun bisa terjadi edema, tapi mungkin minimal. Biasanya pasien bisa rawat jalan. Ya, kalau sudah seperti ini ya memang harus rawat inap. Dan ini biasanya dikaitkan dengan kondisi klinis yang lebih berat. Ya, ini juga sama saya kira terkait tadi kondisi traumatic brain injury, semakin dalam perjalanannya ya ini kondisi perberatan itu akan rilis ya. Tapi ya ada beberapa yang kondisi gejala sisa ya, gejala sisa yang
mungkin tidak terjadi neuroplasticity. Ya, pada kasus trauma brain injury sebenarnya terjadi kondisi autoregulasi. Ya, terjadi autoregulasi di mana harapannya bila didapatkan cerebral blood flow-nya itu meningkat, atau di sini terjadi peningkatan intrakranial, ya si cerebral blood flow tadi akan berusaha menurunkan, ya. Tapi problemnya apa? Terjadi iskemi. Yang ini tadi terkait ICP-nya, ya. ICP-nya itu meningkat karena apa? Hematom, ya, atau adanya udem. Nah, si otak ini di dalam regulasi cerebral blood flow ini akan menurunkan perfusinya. Ya, terjadi iskemi. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Terus sebenarnya itu autoregulasi tujuannya. Ya, supaya memperbaiki dari tadi terkait neuroplasticity-nya tadi. Ya, harapannya ke sana. Ya, jadi kita yang trauma brain injury sudah selesai. Sekarang untuk spinal cord injury. Ya, kita tahu spinal cord injury atau spinal cord ini terbungkus atau terletak di belakang, ya, vertebrae, ya, sini sangat, dimana kondisi yang sangat rentan adalah sebenarnya di cervical, ya, karena ini sangat bebas sekali dibanding yang torakal, ya, ya. Sampai sakral 5. Prosesnya bisa traumatik maupun non traumatik, ya, untuk spinal cord injury, ya. Non traumatik ya terkait osteoporosis atau brain meta segala macam. Ya. Kalau yang traumatik ya kita ketahui terkait olahraga atau kecelakaan sepeda motor atau dan lain-lain. Cuma untuk yang beberapa kasus yang penting terkait traumatic injury ini, kenyataannya kejadian pada sport injury ini prognosisnya atau outcome-nya lebih baik dibanding yang ini, ketiga ini. Kira-kira apa penyebabnya? Ada yang tahu enggak? Kedua ini yang terkait mungkin sport juga, itu outcome-nya lebih baik dibanding yang lain, yang bukan sport. Ada yang tahu enggak? Jadi kasus-kasus pada sport injury itu cepat tertangani, ya, sehingga di sana karena ada timnya, tim dokter segala macam, ya, dokternya juga terlatih terkait sport injury, sehingga outcome atau perbaikan terkait kecacatan pada spinal cord injury ini sangat minimal atau bisa ditekan dibanding kalau kejadiannya tidak ada prevensi atau kejadiannya memang terkait kecelakaan sehingga penanganan medisnya terlambat. Ya, ternyata salah satu faktornya itu. Ya, salah satu faktornya itu. Ya, ya ini proses-prosesnya ya tadi sama, primary injury. Ya, ada penekanan direct impact di sini, kemudian di sini ada damage neuronal, di mana bisa melalui kondisi akut sampai 48 jam, subakut, ya, sampai nanti kronis. Jadi terkait fase-fasenya, ya, fase-fasenya sampai terjadi nanti scar formation. Ya, ya di sini klasifikasi ya terkait primary injury atau secondary injury dibagi